warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah wa ala nikmatil dhahirati wal batinah alladzi amarana bi ittisami hablillah wal ibtiali anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyur rahmah wa qudwatil ummah linaili sya'adah fid dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusalla wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un yakni qati'ar rahim. Silman qata'ata. Absus salam wa atimut ta'ah wasilul arham wasallu bil laili wan nasniyah tadkhulul jannata bis salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asbahna wa asbahul mulku lillah wal ujjatu wal qudratu lillah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah wa iyyakum minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih Pak Dedi yang sudah memberikan ruang dan waktu kesempatan untuk kita memetik arti menuai hikmah mengurai makna witing tresno jalaran sokokuli ya. Sayur ketupat dibumbuin santan, kalau ada lepat-lepat mohon dimaafkan ya. Manusia tidak ada yang steril dari dosa, dan setiap pendosa masih Allah hargai dengan kesempatan. Kullu ibnu Adam, setiap anak Adam khotoun, pembuat kesalahan. Kalau saya mau buka door prize ini boleh? Ada hadiah umroh untuk keluarga Manunggal Group yang berkenan dan berkesempatan pergi bersama saya umroh 12 hari. Tiketnya cuma satu, syaratnya sederhana, cium tangannya yang tidak pernah berbuat dosa di sini. Berarti tidak ada yang lolos. Jadi tiket itu tidak saya bagikan. Dan kalaupun terjadi tidak ada yang berdosa, umrohnya pulang pergi jalan kaki. Karena lagi pandemi ya, ketat sekali aturannya. Maka bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur. Lihat Al-Quds hari ini, Al-Aqsa hari ini, kita masih di hadapan bicara nikmat. Ada lapis legit, ada kue pisau, ada lidah kucing, ada nastar. Bayangkan anak bayi yang tertembak, terpercik beton, reruntuhan tembok, agresi Yahudi. Saya selalu menangis setiap pagi, sarapan paginya lihat apa kriminal yang dilakukan oleh gerilya teroris. Kita bersyukur masih menikmati pohon-pohon, ornamen yang indah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Bertemu keluarga ini mahal loh Pak. Sekarang kuota lagi tinggi-tingginya digunakan manusia, karena jauh di mata dekat di doa. Video call solusinya. Ya, maka bersyukur bisa berkumpul dengan keluarga. Maka kalau Manunggal Group tidak bermanunggal dalam berkumpul, malu sama hombuan Pak. Hombuan saja kumpul sama Monde, sama Nisin anaknya itu yang si kakak itu beda kaleng itu. Bibi-bibinya susu cap nona itu keluarga kaleng. Jadi kalau Manunggal Group namanya aja manunggal tapi tidak bermanunggal, aduh ini malu sekali. Maka bersyukur Bu Heri punya pendopo yang luar biasa, akan jadi saksi kelak di akhirat bahwa kita berkumpul atas dasar beribadah kepada Allah. Silman kotok akak, menyambungkan frekuensi yang terputus dengan. Jadi saya punya quotes nih. Kalau hidup ingin sukses, jangan ngandelin kartu ASKES dan BPJS. Apalagi orang Sunda bilang banyak HS. Nantinya tiis 3S. Kalau hidup ingin sukses, buka akses. Banyakin CS. Kerja progres. Banyak yang protes, proses. Insya Allah sukses.
Tepuk tangan dulu buat bukan dulu sarapan tapi ngomongnya nyusun. Karena berpikir cantik itu tergantung logistik. Pak Deddy bijak sekali, nyuguhin lidah kucing, nyuguhin lapis legit. Semua akan indah pada waktunya. Dan kalau belum indah, belum waktunya. Ya, boleh ditulis buat status. Maka bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur. Pakai tafakur, ekstra berpikir berapa giga lagi kota usia kita. Dan harta banyak juga, Bu. Tanah luas, kita wafat menjadi sengketa. Kalau tidak pakai agama, istri cantik jadi janda, suami gagah ganteng, ibu wafat jadi duda, anak soleh soleha pinter, juara jadi yatim piatu tanpa kita. Lalu apa yang kita bawa? Silaturahmi. Kenapa Ibrahim alaihissalam, Muhammad Rasulullah SAW kalau sholat tak pernah orang tinggalkan nama itu dalam salawat, dalam at-tahiyat. Berarti beliau-beliau ini panjang umur. Ada kebaikan yang ditinggalkan. Contoh manasik. Berhenti nggak orang bermanasik? Walaupun pandemi ada aja umroh. Menular ke istrinya, terpapar kebaikan, punya jam-jam Siti Hajar yang tak pernah ke Mekah pun minimal oleh haji umroh dia nyicipi walaupun satu sloki jam-jam. Kita konon katanya tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Indonesia dulu, sekarang tidak lagi. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman dulu, sekarang kencing aja bayar 2.000, pup 3.000. Jadi budget untuk kencing dan pup itu 5.000. Saya nggak mau rugi orangnya, bercash flow. Saya bilang kalau dari toilet itu saya buang air besar, ngerti tagihnya 5.000. Karena orang buang air besar itu pasti pipis. Juara sekali ini manajemen. Sedih saya tinggal di Indonesia ini. Jadi hanya wacana saja, bukan lautan, hanya kolam susu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Sekarang susah nyari udang. Pindah ke otak, semuanya di otak udang. Jadi apa yang hilang? Rasa syukur. Padahal Allah berjanji dalam Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Mas Erdi ingin tambahan nikmat, bersyukur. Nanti Allah tambah. Saya bersyukur punya istri cantik. Bersyukur. Harapannya apa? Yang serupa lah minimal. Tapi saya mah penyuka barang klasik. Jadi nggak saya sakitin. Karena dia klasik, berkelas dan asik. Ya. Jadi nikmat mana lagi yang kau dustakan? Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dengan takdir yang juara. Kalau ngajuin jadwal saya resmi, Pak, punten, tanpa mengurangi rasa orang. Mestinya saya di rumah Pak SBY hari ini. Saya tolak, kenapa? Karena nggak diundang. Ya sudahlah, ke Joglo aja, ke Pondok Joglo. Yang jelas-jelas amplopnya. Ilman qata'aka, sambungkan yang terputus denganmu. Ini takdir yang terakumulasi, maka berdoa. Hanya doa yang merubah takdir. Mungkin Mas Edi dari dulu ngajuin jadwal ya. Tapi kalau takdirnya hari ini daun jatuh jadi satu pohon, sudah Allah atur kering dan basah. Kita belajar dari apa yang kita lihat saja. Maka nggak boleh protes terhadap takdir apapun. Nggak ada takdir buruk. Yang buruk itu cara pandang kita yang belum sampai kepada maksud takdir itu. Tulis buat status. Udah dicatat. Ada di alamat di bawah. Maka sambungkan yang terputus denganmu. Kita belajar dari lebah. Dia hinggap di dahan yang manapun, seperti kupu-kupu yang terbang, tak pernah mematahkan dahan. Begitulah seharusnya manunggalku. Kerjasama dengan siapapun tidak pernah ada yang merasa dirugikan. Karena selalu membawa resonansi, frekuensi, spektrum yang positif. Apalagi kita bergerak di dunia kelistrikan. Kalian itu Gundala, putra petir. Nyetrum kamu mana? Ya. Saya teringat Magic Jet apa? Magic Jet. Ini otaknya makan dulu. Itu mestinya dibayar mahal sama PLN itu. Dia yang menciptakan lagu tentang PLN. Kau yang nyalakan, engkau pula yang padamkan. Mestinya dikasih award itu.
Gelap dan terang itu ada di dunia kelistrikan. Maka iman itu adalah spektrum. Kita bertemu di spektrum yang sama. Ngobrol sama Pak Deddy. Pak Deddy, saya merasa dijatuh. Baru kali pertama saya di sini. Tapi semua dari barang-barang bekas. Dakwah saya barang bekas, Bu. PSK, anak pang. Punten Pak, kalau penampilan saya seperti ini, nggak pakai koko seperti bapak-bapak, bukan nggak ada yang endorse. Kemarin saya pakai satu merek jajak Allah, kalau atur nuhun semua ini. Kecuali celana dalam ya, karena susah setelah potong. Yang saya hadapi spektrumnya adalah daur ulang, anak jalanan yang pengen ke masjid tapi malu dengan tatonya. Tapi kita datangi, kita silaturahmian mereka. Dengan apa? Absus salam, tebarkan salam. Halo brother, halo sister. Touching, disentuh, absus salam. Belajar dari lebah, tidak pernah hinggap dimanapun mematahkan dah. Maka saya mah dengan CCS, dengan Briges teman, dengan Molecular Brotherhood. Jadi nggak segan mereka. Saya pernah pakai gamis Pak, turun dakwah on the street ke jalanan, belum ngomong mereka udah lari. Disangkanya saya anak kecil yang pakai baju perempuan. Udah menaik memakai baju pemajikan. Absus salam bilisani qaumi. Sebarkan salam dengan lisan kaum. Senang anak-anak disentuh dengan bahasa mereka. Setiap komunitas punya bahasa sendiri. Itu silaturahmi. Gerakan nyatanya tidak hanya ngomong. Wa'at'imut ta'am. Maka Bu Heri, mohon izin, saya tidak pernah malu kalau pulang ngaji dibekali makanan misalkan. Oke, saya double kabin Bu. Spesial gerobaknya untuk para pengundang yang ngaji saya itu suka ngebekali makanan. Misalkan kan belum terjadi ya. Hari ini. Istri saya kelola itu tiap stopan, misalkan lapis sakit ini saya kasih ke orang-orang yang ngamen. Itu ngaku saudara. Pokoknya yang naon saya kulapis legit Bu, bukan dengan dalil Quran dan hadis, tapi dengan praktek do it now. Ngaku dulur. Pokoknya yang naon daerah Kiaran sono mah karena mobilnya mah didodet. Ternyata simpel Pak, dengan makanan. Begitu kata Nabi. Wa'at'imut ta'am. Karena ngumpulin merpati saja, ngumpulin merpati pun sederhana, tebarin jagung aja. Jadi Islam itu agama damai, bukan agama demo, agama dengki. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Kalau saya dengki masuk sini, saya pulang lagi. Pak Deddy, rumahnya gede, saya yang stres. Pak Deddy beli mobil baru, saya stroke. Pak Deddy pakai motor baru, saya pingsan. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Jadi banyak orang yang wafat bukan karena corona, karena hatinya, sugestinya. Mestinya senang melihat orang senang, sedih melihat orang sedih kayak di Al-Aqsa sekarang. Minimal hatinya masih fungsi. Kita mah udah wafatnya karena jejedudah, gegebegan. Maka saya doakan yang hadir hari ini di Manuga Group yang masih punya utang, semoga cepat lunas. Amin. Alhamdulillah, jadi statistik ini ketahuan yang amin berarti nggak merdeka. Pakai mobil baru juga kalau hasil nganjuk, setiap orang ketemu tinggi besar pakai jaket kulit jedut. Makanya debt collector sehari 4 kali ngejedut, udah jantung dia coplok aja. Jadi mau katanya coplok jantung karena banyak luas. Sudah barang bekas aja, yang penting manfaat. Kun koni antakun agnan nas, itu bahasa nabinya. Cukupkan apa yang ada, karena yang ada itu cukup. Jangan gelai, jangan lebay, jangan alay. Ibu korban Oppo, ibu korban Vivo. Kalau lihat di sosial medianya, wajahnya tanpa pori-pori, karena itu kejahatan kamera. Saya pesankan ke ibu-ibu, tolong wajah itu dirawat, jangan diedit. Itu jebakan ganti. Kalau di sosmednya glowing, kalau lihat gininya gulau. Mau dibawa kemana ini?
Hati-hati statusmu menggerus amamu jadi hangus gara-gara banyak modus kurang tulus. OTW taraweh. Jadi laporan ke jelema ya teh. Jangan ping aku karena aku di rakaat ketiga. Cuman saum mungkin yang nggak bisa status. Kenapa yang mau diperlihatkan? Yang tahu itu hanya Allah dan kita. Ada nggak orang lebay pas saum? Lelah sekali saumku hari ini. Bibirku kering dan pecah-pecah. Banyak sekali kasus saum itu Pak. Pertanyaannya milenial apalagi. Ustaz boleh nggak di tengah hari terik, gersang, kering, gerontang, susah air, saya mau wudhu cuma ada marjan. Boleh nggak berwudhu dengan marjan? Kalau saya orangnya toleran, nggak apa-apa, cuman apa-apa. Yang bahaya bukan wudhunya, pas kamu berkumurnya. Yang bahaya bukan berkumur dengan sesuatu yang memiliki rasa. Yang bahaya ada rasa ingin memiliki. Ya biasa berkumur 3 kali dibuang, sekali yang 2 kemana? Ini urusannya KPK ini. Memang godaan Ramadan itu luar biasa. Lihat kanebo kering aja di garasi kayak kebaba. Lihat pembersih WC kayak mangga habis dikupas. Lihat kecoa lewat kayak lihat oli rem bu kayak marjan. Apalagi lihat yang muda-muda kayak muda. Itu godaan Ramadan itu. Lihat tulisan goyobot saja motor dengan gibel. Saya mah punya tradisi Pak Det. Kalau mau Ramadan tuh servis mobil, servis motor. Karena mistis kalau Ramadan itu motor itu suka belok sendiri ke rumah makan Padang. Sehingga si pengendaranya jadi terhipnotis, tahu-tahu kenyang aja. Itu bahaya. Nah ini silaturahmi ini penting. Absus salam, tebarkan salam. Nggak boleh ada kedengkian. Bangsa kita hancur, negara hancur karena kecemburuan. Konflik Palestina itu masalah politik. Walaupun ada di Al-Qur'annya tidak akan pernah berhenti. Ini kan masalah Hamas dengan peluasan wilayah teritorial yang semakin mengecil Palestina itu. Malah di map udah nggak ada satu ketika. Tapi yang saya lihat bukan perangnya, ini korbannya, ini sipilnya ini. Saudara kita, bayi, ini bicaranya kemanusiaan. Enggak penting berdoa di situ sebagai silaturahmi kita ke mereka, sebagai peduli, empati. Selebihnya charity kita kepada mereka. 3 tahun yang lalu saya ke sana. Berdampingan, tapi ya kalau dilihat ini anak nakal ini yang cari perhatian. Kalau zamannya Trump, mereka diam karena diperhatikan. Kalau sekarang kan sudah ganti sama Biden tuh, kurang dimanja, jadinya cari-cari gitu. Tapi insya Allah sebentar lagi juga berhenti. Apakah Allah tidak mampu menghancurkan mereka? Mampu. Ini ladang amal. Apakah Allah tidak bisa membersihkan corona? Sangat bisa. Ini ladang amal, biar kita jaga wudhu. Wudhu itu vaksin anti kontroversi. Maka ibu-ibu kalau pengen cantiknya dari dalam, minum bedaknya. Bukan wudhu. Lalu punya wudhu. Karena rindu adalah virus, obatnya ketemu. Wudhu adalah ongkos untuk bertemu Allah. Maka tidak ada sholat yang sempurna kalau tidak sempurna wudhunya. Sudah, poin pertama silaturahmi dengan Allah. Laksanakan perintahnya, jaga wudhu. Itu antivirus yang tanpa ngantri, tinggal kita mau dimanapun, kapanpun. Kalau di perjalanan kan pom bensin menyediakan air dan angin. Air untuk wudhu, angin untuk hair dryer, karena nggak bawa anduk. Ya, gratis itu. Jaga wudhu sebelum diwudukan. Sholatlah sebelum disolat. Orang-orang fasik itu siapa Ustaz? Al-Quran menyatakan alladzina yanquduna ahdallah, setelah mereka membuat perjanjian kuat dengan Allah, mereka putuskan wa yaqta'una ma amarallah. Apa yang Allah perintahkan mereka putuskan. Silaturahmi ini perintah siapa? Bukan filsafat serbajat karena di Manunggal Group, bukan. Ini teh karena Allah. Ngumpul di sini teh karena Allah, karena oleh karena atau karena oleh-oleh. Efeknya akan lain. Saya kesini karena Allah. Ngaji belum? Sudah dapat air mineral, sudah dapat legit tadi makan. Ya, itu mah efek samping. Lagi nyampul ketemu belut, ambil. Efek samping. Yang jomblo nih, pulang halal bihalal dari sini ketemu jodoh, ambil jangan? Ambil. Tanya dulu, jangan-jangan istri orang. Tidak kasus itu mas. Gak usah ditanya, ambil aja. Jangan. Karena kalaupun baik,
Kalau dilakukannya tergesa-gesa, efeknya jadi negatif. Saya pernah kejadian. Astabiqul khairat. Berlomba-lomba pada kebaikan. Pulang dari kajian, saya malu dengan ucapan saya. Harus berbuat baik. Saya titipkan tas ke asisten saya. Kemana saya? Mau nyeberangin nenek-nenek. Karena di seberang jalan. Tanpa ditanya, saya seberangin. Alhamdulillah, saya diludahin. Kenapa, Nek? Setelah diseberangin, malah meludahin. Baru juga beres nyebrang. Niat baik jadi negatif. Makanya tenang, Mas. Tanya dulu. Jebakan deh. Jebakan Batman ya. Jadi menenangkan, susah. Tebarkan salam. Wa'imut ta'am. Jangan pelit dengan makanan. Apalagi Ramadan kemarin pada bawa makanan masjid yang terbaik. Jangan bubur kacang sudah kayak super glue dikasih ke DKM. Jadi DKM 2 minggu sakit mencret. Yang imam minta awet. Uang jelek masukin cancel masjid, jam ngaco. Makanya ada dan komat nggak sama karena jarum jamnya udah. Yang terbaik absusa watimata. Ini yang sedang kita lakukan wasilul arham. Menunggal grup, bermenunggal dalam grupnya. Jangan ada iri hati, dengki, saling mendoakan. Karena rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Sehat gak rasanya? Kita stres karena banyak pikiran yang perlu dipikirkan. Saya lihat ada kolam masih ada ikannya. Ikan pernah ke PPJ, ke BIP, ke TSB, hangout, cari makanan. Didinya waririn, alo. Tugasnya ada zikir. Saya seneng pulang ngaji, kasih makan, wirid, Allah. Habis makanan ikan masih seneng ngasih ikan. Rezekinya berarti nggak ketukar. Ada bala-bala itu bakwan, saya lempar. Wow, seneng. Ada satu ikan perwakilan loncat. Mana cengekna? Jadi kita tidak nyaman hidup ini satu krisis silaturahmi dengan diri, dengan sesama, dengan Allah, apalagi dengan Allah. Pesah kisah kundang gulana melau risau galau kacau. Lihat dari statusnya, badanku nggak enak. Badan nggak enak aja ditulis di status. Saya komen mandi pakai masako biar enak. Kita perlu imun. Dengan iman aman. Apa yang jadi masalah? Toh awalnya juga kita fitrah, kenapa pulang kotor? Lingkungan yang menjebak. Maka bersyukur ada di lingkungan yang kondusif. Manunggal grup namanya ini pemberian Allah. Jangan berbuat kekotoran di situ. Apalagi kotor hati, kotor pikiran, kotor sikap. Absus salam. Mulai bismillah tahun ini sebarkan salam. Kempenkan ketenangan, keselamatan. Senyum, Bu. Senyum itu tebas semu kali akhikas sedekah. Tidak punya uang bukan alasan untuk tidak bersedekah. Senyum. Ustaz lagi kendala dihalangi masker. Ya masker senyum. Apa poe? Harian. Ya, jangan banyak alasan untuk berbuat baik. 1001 alasan untuk tidak berprestasi sehingga banyak yang berfrustasi. Ciptakan satu alasan untuk berbuat baik apapun itu. Wa'imut ta'am wasilul arham. Sambungkan. Karena kalau hanya berkumpul di dunia rugi pada Fir'aun terpisah dengan istrinya Asiyah. Pada sadapur, sesumur, selembur, kasur, kecamatan, kelurahan, sagulung, sagalang kata orang Sunda. Tapi di akhirnya nggak bareng. Nabi Nuh dengan anaknya dan istrinya tidak satu surga, yang sebagian di neraka. Rugi kan? Walaupun Nabi itu Ibrahim dengan ayahnya, Rasulullah dengan saudara-saudaranya sakit. Kita diberikan kesempatan untuk memetik arti. Kita mudah-mudahan tidak hanya di Manunggal Group, tapi bisa sama Rotul Jannah bareng-bareng. Ini ikhtiar, sambung silaturahmi, sambungkan frekuensi, kuatkan soliditas bernama resonansi. Kemana arah visi misi? Cari ridho ilahi. Maka saya punya tagline buat Manunggal Group, ditulis Ninja Hattori. Nikmati perjalanan asik pengriwut. Ninja Hattori. Mobil saya yang satu itu stikernya Ninja Hattori. Apa tak Ninja Hattori? Nikmati perjalanan hidup asik, tayangan ridho ilahi. Jadi KB dulu, KB saudara. Kita di tengah aja. Kemudian saya tidak suka politik.
Ya kerja po gajinya sedikit. Sudah politik kita mah absis salat, sebarkan salat, waat imut to'am, bersedekah dengan makanan, wasilul arham, bersilaturahmi dengan siapapun itu. Wasallu, nah ini tugas kita kubaran dari sini. Jauh di mata dekat di doa. Saling mendoakan. Sebut Pak Dedi, Bu Heri dalam sujud dalam hati. Ya Allah panjangkan umurnya, ringankan bebannya, lancarkan urusannya. Kita ada hari ini karena doa-doa yang tidak pernah kita tahu. Ada banyak orang mendoakan kita. Pak Dedi tadi curhat. Dulu anak-anak harus nurut kepada orang tua. Setelah usia sekian, kita yang harus nurut sama anak-anak. Kadang orang tua satu ketika jadi makmum. Di sini silaturahmi. Maka jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Selama baik, ya tebak-tebakan sama santri. Anak-anak yang paling kuat di dunia apa? Gunung, Pak Ustaz. Boleh beda pendapat, nggak apa-apa. Yang sering menjadikan konflik itu bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Tapi maaf ya nak ya, kalian bilang gunung itu betul, tapi Pak Epi punya pembanding. Gunung kalah sama besi. Faktanya apa Pak Epi? Lingkar Nagreg Garut itu dikerokna ku beko. Gunung bea. Berarti besi jago. Ada surat Al-Hadid, surat besi. Semua sepakat besi keras, jago. Bisa mengalahkan gunung yang dianggap kuat. Tapi besi ada yang ngalahin Pak Epi. Api bakar. Tapi jago merah melalap Jakarta kalah sama air. Air lebih galak, tsunami. Makanya jangan main-main dengan air. Air kalahnya sama angin. Hujan dipecahkan sama angin. Mestinya hujan turun gede-gede meja ini. Tapi kok angin dipecahkan. Angin yang jago. Walaupun tak terlihat. Sok masuk angin dari pohonnya luar biasa. Ingin tahu warna angin? Merah. Kalau dikerok gitu. Angin jago. Tapi kalah. Sama siapa? Sama tukang sate. Disuruh kerja. Dibikin kipas, dibikin asap. Manusia berarti kita. Jangan ngejago. Jangan besar kepala, nanti nggak masuk helm. Manusia kalahnya sama apa? Pak Heru? Sama ngantuk. Ada Rey juga. Ada Binaraga. Kalau dikasih ngantuk mah lain. Ngantuk kalahnya sama tidur. Sleepkan biar alright. Sleepkan biar well. Kalau udah ngantuk tidurkan. Di jalan tol ada pengumuman, jangan dipaksakan. Nanti ada korban. Tidur kalah sama mati. Bentar lagi kita mati. Maka mau tidur doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu, aku hidup, aku mati. Berarti itu miniatur kematian. Banyak orang yang dibangunkan tidak bangun lagi. Maka kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, bicara tidur kasur datang. Sudah seperti di setting. Apa ini? Kalau kan saya suruh nginep ini. Tidur kalah sama mati, mati kalah sama kebaikan. Dan silaturahmi adalah kebaikan. Maka Ibrahim punya manasik, Siti Hajar punya jam yang tidak pernah kering kurang saat raat. Punya keturunan generasi Manunggal Grup Ismail alaihissalam yang kurbannya tidak pernah orang henti. Setiap tahunnya melakukan ritual kurban. Jasa seorang founder bernama Ismail sosok soleh. Maka amalan orang soleh itu silaturahmi. Saya mah Bu, mau tidur di hotel mana? Gratis Bu. Cowok endorse. Cowok ambasador. Malam makan tuh di Haji Haris yang di Bang Lima. Buatnya kan malam. Saya Devi. Ya ada diskon lumayan. Bayar ku foto. Aslina warna diriumkan. Banget. Kita. Bagaimana kita maksiat dihalang-halangi dengan apapun bentuk frekuensinya. Ayat terterung. Dengannya saya terjaga. Gak surat-surat. Saya maksiat. Bawain wawu. Nggak di masker. Pas ngomong kan nyahoan. Maksa. Sampai Pak kalau ke Pantura. Itu di
Mujur truk di belakang truk itu ada gambar-gambar saya Pak, pakai kupluk truk itu wae. Kan apa ini pesannya? Hikmah silaturahmi. Supir truk. Kalau saya kan nggak pandang bulu ceramah di mana, we. Nah, kadang orang terjebak. Berapa ya kalau ngundang Ustadz Evi? Ini fitnah. Gini aja, konversinya mah suka bawa main anak-anak nggak naik odong-odong. Sabaraha sakuriling. Ini mah Ustadz, hikmahnya dihargaan odong-odong. Mana ada yang undang ke istri saya? Murun kalau ke saudara mah ya bisa diskon Ustadz Evi. Naon atuh ngomongkeun agama diskon. Iya, jeung dulur mah aman. Baik termayar dia. Datangi pengajian naik mimbar ke dia saya segera mulai rumah samayar gak kudu aya oingan kan manunggal grup ge beunghar teh karena token dia tolong ditekan jangan ditekan jadi semua berhikmah. Idul Fitri kembali kepada kefitrahan. Awal asal kita ini bersih. Kullu mauladu yulad walal fitrah. Nggak ada bayi yang bawa dosa walaupun dia asli dari Cina. Yang dosa itu orang tuanya. Tapi kenapa pas pulang ke Allah kita kotor dengan ketidakpahaman, caci maki, dengki, iri, hasud, takabur, ria. Capek lah nanti dihisabnya. Asli, ibu sudah jangan memusingkan apa yang akan kita tinggalkan. Saya mah diuji sama suami Ustaz. Jarang pulang dengan dalih kerja lapangan. Tapi ada gosip-gosip tentang suami saya. Punya istri lagi. Ibu stres. Nggak sedekahkan. Atau berdoa. Ya Allah, kalau suamiku masih baik untukku, kembalikan dia pada aku. Tapi kalau sudah tidak baik untukku, simpan dia di sisimu. Mau? Itu Bu Heri, jadi semungut ya. Iya mah, suami telah pulang nyelintik. Lebar tanaga. Antepkeun. Komo suamina mancing wae. Antepkeun tina di dahar rame. Nah, ibu jangan baper. Ibu dikasih nafkah sama suami demi Allah itu bukan dari suami. Tapi dari doa-doa ibu yang Allah ijabah melalui suami. Maka para suami jangan besar kepala, nanti nggak masuk helm. Sukses Pak Dedi ada ibu. Sukses seorang Jokowi ada Bu Iriana. Sukses seorang SBY ada Bu Ani. Sukses RK Ridwan Kamil ada Bu Atalia. Sukses Evi ada Dedi. Sukses laki-laki karena suksesnya doa seorang istri. Sepakat Bu? Seorang lagi 4. Sepakat. Ini matematika. Kalau seandainya itu ini tiang penyangga aja 4. Jadi nyaman bangunan ini. Tapi susah menerangkannya. Pengen ngobrol nih Bapak ketemu. Ibu dikasih nafkah itu bukan sama suami, sama Allah lewat suami. Makanya tadi kalau suaminya mancing terus, daripada uangnya diberikan umpan, ibu curi aja. Ini suami marah, ibu jawab, mau ngambil titipan Allah ya. Gini, nafkah itu titipan Allah buat. Setuju Bu? Tapi ibu jangan egois. Kalau suami kita diambil orang pun itu pun titipan Allah. Tolong betul. Kalau saya nggak ganteng, cuma laku. Itu aja bedanya sama manunggal grup itu. Saya tidak terkenal, cuma orang terkenal mana yang tidak mengenal saya. Itu aja sih. Dari rumah Pak Dedi tidak perlu ganteng, yang penting gentle dan nganemin. Pak Dedi nanya, Ustaz anak berapa? 5. Jangan dilihat kecilnya. Kalau sering dipegang menyetrum. Kenapa jadi stres begini? Halo. Ya, Ustadz banyak yang terpapar COVID, kosong duit ini. Keduanya terganggu. Banyaknya daring gini. Ya, distancing, stay sampai rungsing. Jadi kerjanya bikin anak aja di rumah. Saya ke Tasik Bu, selama 3.000 ibu-ibu positif. Amin. Ya
Ada gawe bener. Stay at home, work from home, ayah di masker, mama di daster. Baik, sabaraha nu maot ku corona, berapa orang yang akan lahir menggantikannya? Ya Allah maha adil. Aslina, bagi saya wabah itu waktunya benar-benar beribadah. Saya lahir buku kelima, puasa hijrah ribon. Selama pandemi jadi nulis di rumah, baru terbit kemarin puasa hijrah ribon buku kelima. Terus nondenya punya arti tersendiri pandemi, pantangi dengan pemikiran pandemi. Virus yang lebih apik dalam mengurus. Copin coba pikirkan dengan sesama, corona coba rubah niatnya. Walaupun keadaan lockdown, marhaban ya Ramadan. Walaupun keadaan lockdown, iman jangan down. Kegiatan seperti ini jangan breakdown. Pikiran jangan sumudon, nanti larinya ke saridon dan oskadon. Efeknya smackdown. Jalani dengan cooling down. Bawa-bawa dengan slow down. Alon-alon asal klakson. Enak, bersih hati. Kata Agi mah, jagalah hati, belalang kupu-kupu. Nah jadi katinya, enaknya sehat. Kita stroke, gula darah, hipertensi, blunder, diabetes itu tidak proporsional berpikir. Merasa Allah tidak mengatur. Jodoh itu sudah diatur. Tapi kenapa Ustaz saya dapat jodohnya susah? Kamu yang susah diatur. Selalu memilih. Oh gerak. Benar nggak? Ya kalau nerima apa adanya mah. Saya sama istri komitmen. Beb, syarat masuk surga itu cuma 2. Sabar dan syukur. Dan kita memenuhi syarat. Saya bersyukur dapat dia bersabar dapat saya. Kemarin mah pengen ke toko emas Pak, antar aku katanya ke ABC Pasir Koja beli emas. Udah di pandemik nih, tapi saya nggak pernah paniskan. Ayo kalau duit kamu apa? Di mobil saya omongin, Beb boleh ngomong nggak? Ngomong apa? Tahu nggak perhiasan di dunia yang paling indah itu bukan emas? Apa itu? Biarnya dia paham. Wah itu mah kepelitan yang hakiki. Dia tetap beli. Yang penting keluarkan zakat. Jadi slowly but sure, be yourself, let it flow. Semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya. Yang jadi PR besar kita, kenapa harus silaturahmi? Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Karantina pertama setelah kehidupan ini kubur namanya, maka berlindung kalau mainnya auzubika min adzabil qabri. Kubur itu menyempit Bu kalau kita jarang bersilaturahmi karena nggak ada yang mendoakan. Beda dengan Ibrahim, Allah kamu barokah ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Ada nggak kalau kita besok wafat seminggu mungkin masih ada yang belum mohon ingat kita temannya. Tapi setahun 2 tahun masih ada nggak yang menyebut nama kita? Maka kenapa sholat wajib lalu hendak sholat sunat selalu dianjurkan secara sunnah pindah tempat biar bumi yang kita injak itu jadi saksi bekas ibadah silaturahmi seperti ini hari ini, bekas sholat sunnah, bekas zikir, bekas wirid. Ya sama juga bekas TikTok ini juga kayak makan ruang banyak nanti sungguh puter puruk wah ngacak itu bumi jadi saksi pas wafat nu TikTokan mah diantar ke nage ku ambulan nu beda keteo mau ku TikTok gue tong TikTokan mah wah bising mau ke TikTok nanti lebar waktu saya upload di IG saya. Setiap orang bisa beli jam, tapi nggak bisa beli waktu. Setiap orang dengan kekayaannya bisa beli darah ketika transfusi di rumah sakit, bisa beli darah ke PMI, tapi bisa nggak beli nyawa. Setiap orang bisa beli buku, tapi bisa nggak beli ilmu. Setiap orang bisa beli kosmetik, tapi bisa nggak beli cantik. Cantik mah relatif, nu mutlak nu goreng. Jadi jangan terjebak karena menebak, jangan tersiksa karena terpaksa, bersilaturahmi. Maka dengan 4 amalan absus salam wa atimu ta'am wa silul arham wa sallu bilaili wan nusiyah, saling mendoakan dalam sholat. Jaminannya apa? Tadkhulul jannata bisalam, manunggal di dunia, manunggal di akhirat, berkumpul di surga yang sama.
Itu yang kita sedang bingkai, sedang rangkai. Jangan lalai terbengkalai karena kita akan jadi bangkai. Mulai balik dong bingkai, mesti ngabur jadi bangkai. Kalau mau berbuat baik jangan dinanti-nanti, mesti keburu mati. Berapa teman seangkatan yang sudah diwafatkan? Ingat-ingat, pasti ada rame di grup WA. Berapa teman selama mater yang sudah dihantar? Saya tanya Pak Dedi kembali tadi, Pak Dedi, bikin ini tahun berapa? Ke Bandung tahun berapa? Tahun 75. Saya baru usia setahun, saya lari 75. Saya masih dikasih kesempatan untuk menikmati dengan sambutannya tadi, rasa syukurnya dibangun. Berapa giga lagi kuota usia kita? Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Maka ke masjid sebelum ke masjid. Sholatlah sebelum sholatlah. Jaga wudhu sebelum diwudhu. Berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat? Mau berkah mau kaya? Jawab dulu, udah bukan jumatan. Mau asa jumahan. Mau berkah mau kaya? Orang berkah dan kaya pasti kaya. Udah, orang berkah tuh pasti kaya. Tapi orang kaya belum tentu kaya. Fir'aun, Babak, Korun kan sejarah menyatakan mereka tokoh kekayaan. Tapi matinya nggak enak. Tahu Fir'aun matinya terlalu kenyang minum air laut diinum. Oh, ibu punya keturunan, anak, cucu, menantu. Mau pinter, mau soleh. Orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Nah, iklan aja. Mau gaji, mau rizki. Rizki mah tidak harus materi duit. Nah, sedikit tinggal nuang. Di mana kacangna, kumanya, dibuat tangan. Tuang, atau enggak ada. Udah mah rizkinya duit, tiga marmot atuh. Jadi capek. Maka saya tanya, mau gaji, mau rizki? Warizkon toiban, rizki itu menyehatkan. Kalau gaji itu kolesterol, Pak. Sok lo bang ada gaji kurban lah. Rezeki itu dari Allah, gaji itu dari perusahaan. Maka berhenti menghalalkan segala cara, mulai menggunakan segala cara yang halal. Kalau tidak lebih baik tidak. Sederhana konsep. Karena keputusan tidak boleh jadi keputusasaan. Maka kinerja, etos kerja, bekerja, bismillah, tahun ini harus berubah. On progress, on process, biar nggak stres. Progres, jangan banyak protes. Aku bekerja karena Allah. Biarkan Allah yang menggajinya, didatangkanlah rezeki. Kunciannya kredibel, jujur. Jangan menjilat karena ingin dilihat. Jangan menggonggong karena ingin ditolong. Jangan menggigit karena ingin dikasih duit. Kenapa Ustaz? Karena hidup tidak se-anjing itu. Mohon maaf. Karena bagi saya anjing tidak kasar. Anak jalanan bilang anjing itu nggak kasar, Pak. Saya tanya, mana tahu yang anjing lain? Anjing teh koma kan? Mun goblok titik. Baik ada anjing lagi mau alap, yang letik kenes. Jadi itulah kearifan lokal. Jadi yang paling bekerja di sebuah perusahaan, yang paling capek dalam mengerjakan sebuah job desk di perusahaan itu karena tidak lila, sehingga lelah. Asal bapak senang, disiplin menaya dulu, capek. CCTV mah Allah ihsan. Ramadan kan dilatih ihsan. Ada penyesalan kalau makan siang-siang walaupun tidak sengaja tuh menyesal pas buka. Harus ada yang hancur. Padahal nggak sengaja kan, lupa manusia. Saya main jam segini untuk diselat. Duha main laptop. Anak saya bawa pilus Garuda. Ya Allah, saya tidak merasa itu Ramadan. Bisa digeget. Anak saya paling gede ngingetin, ayah, astagfirullah nggak tahu. Astagfirullah. Ayah tilu meren asuh. Saya marah sama teteh. Kalau ngasih tahu tenang. Belum kenyang udah diingetin. Ya pas buka kena enak Pak. Hambar. Maka semua jebakan bednya. Kemarin saya jadwal buka puasa adat banget teman istri saya. Karena spanduk berbukalah dengan yang manis. Berbukalah dengan yang manis. Saya curiga saya manis. Banyak yang ngajak berbuka. Ya pikir tidak cukup berbuka bersama kalau tidak ada arah hidup bersama. Jadi
Tidak cukup berbuka dengan yang manis, tapi harus berbuka dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya nggak jelas. Tapi sudah maghrib ya kita katakan alhamdulillah ya. Tetap kompak. Dibenahi, dimantapkan kinerja, etos kerja dan pekerjaan. Luruskan niat karena Allah. Rumus menutup Pak. Saya punya rumus matematika 4 variabel. Mau pakai rumus yang mana nih? Manunggal grup. Ada rumus min kali plus sama dengan min. Apa maksudnya Ustaz? Kalau niat bekerjanya min salah, walaupun bekerjanya benar, itu hasilnya salah. Niat kaya, caranya salah. Niatnya karena jahat, caranya menjabat. Tadi suka kaya jadi suka miskin. Min kali plus sama dengan min. Atau plus kali min dibalik. Sekarang niatnya benar, tapi caranya salah. Mentang-mentang ada Pak Dedi, tiba-tiba sholat depan Pak Dedi mah, zuhur dia jadi 8 rakaat. Pak Dedi dipukul aja, kukopean. Mana aliran? Pak Dedi 4 aja bagus Pak, bagi 8, ceger isu. Ada yang ekstrim Pak. Kalau mau jangan ada di sini. Min kali min sama dengan plus. Niat salah, caranya mesti salah. Plus niat jahat, caranya pasti jahat. Plus benar itu penjahat. Plus min kali min plus niat jahat, caranya jahat. Plus benar itu penjahat. Bismillah, dari Idul Fitri ini kita gunakan manunggal grup dengan konsep rumus plus kali plus sama dengan plus. Niat silaturahmi karena Allah, diikuti dengan cara Rasulullah, insya Allah barakallah. Karena berkah itu artinya sederhana, tetapnya kebaikan, subutul khair. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Mudah-mudahan kalau saya mah Pak disiplin Pak, selama nggak boleh lebih dari 1 jam. Saya belajarnya dari tempat karaoke. Kalau karaoke lebih dari 1 jam suka ada pemandu lagu yang mengingatkan. Sudah 1 jam Pak, mau ditambah nggak? KPL. Ya. Walaupun singkat, tapi mudah-mudahan bermakna. Saya punya pantun, boleh berpantun sebelum ditutup. Tapi bantuin gak kayak acaranya kayak di TV-TV, suara cakep. Gitu. Pantunnya Sunda sih, tenang. Kaci situ melikopea. Cakep. Sakit tuh ya. Kayak ini gak? Kayak tomat, kayak putih. Cakep. Tamat play. Kaseke panjang, kaseke pondok. Pak Amprok na di situ. Selama marek panjang, rek pondok anggar budget namangan sakit. Ada pantun spesial buat manunggal grup. Ya. Mau nggak? Ke Batu Nunggal beli kerupuk. Di jalan ketemu Jawara. Semoga tahun ini manunggal grup tetap juara. CBB ini jangan lupa bahagia. Mohon maaf atas segala kurangan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sengaja ceramahnya nggak di pinggir panjang. Itu trik FBFN biar diundang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.